Seorang mahasiswa asal Malaysia ditangkap polisi karena menyelundupkan narkoba melalui bandara. Dari tersangka disita 17 cartridge vape berisi ganja. Seorang karyawan di Tulang Bawang, Lampung mengalami luka tembak di bagian tubuhnya. Peristiwa itu terjadi saat korban berada di rumahnya dan sedang tidur. Sriwijaya dipastikan terdegradasi ke Liga 3 musim depan. Hasil itu tak terhindarkan setelah mereka gagal mengejar poin Persekat Tegal di peringkat 9 Grup 1 Championship 2025-2026. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi hari ini saudara, seorang mahasiswa asal Malaysia ditangkap polisi karena menyelundupkan narkoba melalui bandara. Dari tersangka disita 17 cartridge vape berisi ganja. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang menangkap seorang mahasiswa asal Malaysia MA di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Penangkapan bermula dari kecurigaan petugas pada isi tas tersangka saat pemeriksaan. Setelah digeledah, ditemukan ganja cair yang dikemas dalam bentuk cartridge vape. Dari hasil pemeriksaan, MA mengaku barang tersebut merupakan pesanan rekannya SA di Jambi. Berdasarkan keterangan itu, polisi menangkap SA di Jambi. Keduanya diketahui merupakan mahasiswa asal Malaysia yang tengah menempuh pendidikan di Jambi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman dari 17 cartridge tersebut milik saudara MA yang membawa dari Kuala Lumpur ke Indonesia ini sebanyak 7 cartridge dan yang 10 sisanya ini adalah titipan dari rekannya yang juga warga negara Malaysia yang sedang melakukan pendidikan di salah satu universitas di Kota Jambi. Tim kami melakukan pemeriksaan dan menjemput yang bersangkutan sesuai dengan informasi pengakuan dari saudara MA dan kami mendapatkan pemilik dari 10 cartridge lainnya adalah saudara SA yang juga mahasiswa dari universitas tersebut. Dan saat ini telah dilakukan proses dan penerapan undang-undang tentang narkotika. Karena perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang karyawan di Tulang Bawang, Lampung mengalami luka tembak di bagian tubuhnya. Peristiwa itu terjadi saat korban berada di rumahnya dan sedang tidur. Aksi penembakan orang tak dikenal terjadi di Kampung Tunggal Jaya, Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung. Korban Safri, seorang karyawan ditembak saat tengah tidur di kamar rumahnya. Peluru yang ditembakkan dari luar melalui ventilasi mengenai bagian kakinya. Korban kini menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tembak tersebut. Kan jam 12 kurang sedikit lah ya. Nah tiba-tiba ada suara tembakan, suaranya itu. Posisinya abang lagi tidur. Setelah tidur, posisi tidur saya dengar suara tembakan. Tembakan, langsung saya lihat kaki saya luka. Nah, tapi ada suara orang lari. Belakang itu, lari. Unit Reskrim Polsek Banjar Agung telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk proyektil amunisi serta keterangan saksi. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit dan hanya luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan, tepatnya di atas mata kaki bagian dalam. Tapi peluru itu bersarang gitu? Untuk peluru tidak bersarang, dia posisi ditemukan di bawah kasur di dalam kamar korban. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku dan motif penembakan. Roma Afia Idham, Kompas TV, Tulang Bawang, Lampung. Kembali ke Palembang, saudara, Pemkot Palembang menggelar sidak ke pasar tradisional dan modern untuk memastikan harga stabil dan pasokan aman.
Pemerintah Kota Palembang terus memantau harga kebutuhan di pasar tradisional dan modern. Sekretaris Daerah bersama tim terkait memeriksa harga di Pasar Lemabang serta pasar modern di kawasan Jalan R. Sukamto. Hasil pemeriksaan menunjukkan harga selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah masih stabil. Harga beras berkisar Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram, telur ayam Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram, daging ayam Rp39.000 per kilogram, dan daging sapi sekitar Rp140.000 per kilogram. Kita yang pasti memeriksa harga yang tergantung daya beli masyarakat. Alhamdulillah di 9 bahan pokok di pasar tradisional tadi, harganya masih tetap stabil dan memang daya beli masyarakat meningkat di bulan Ramadan dan menghadapi Lebaran. Pemkot memastikan pengawasan harga dilakukan rutin setiap pekan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Bengkulu, Saudara. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan 300 siswa Desil 1 dan 2 masuk sekolah rakyat. Verifikasi data dilakukan usai Lebaran untuk memastikan kelayakan peserta. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mendata calon peserta didik sekolah rakyat untuk tahun ajaran baru. 300 siswa mulai SD, SMP, dan SMA dari keluarga Desil 1 dan 2 ditargetkan masuk pada tahap awal. Pendataan dilakukan Dinas Sosial secara menyeluruh usai Lebaran untuk memastikan seluruh calon siswa sesuai kriteria keluarga miskin dan miskin ekstrim. Seluruh proses pendidikan di sekolah rakyat tidak dipungut biaya. Para siswa juga akan tinggal di asrama yang disiapkan pemerintah. Setelah Lebaran, kita menggunakan verifikasi siswa-siswi untuk sekolah rakyat bagi SD, SMP, SMA. Berapa target? Apa syaratnya? Syaratnya harus Desil 1, Desil 2. Desil 1, Desil 2 aja? Ya. 3, 4, 5 tidak? Tidak ya? Syarat miskin dan miskin ekstrim. Seprovinsi dimasukkan atau kecuali Kaur? Ya, Berapa target kita siswa? kita 300, 100 SMP, 100 SD, SMP, SMA. Dalam 3 tahun ke depan, Pemprov Bengkulu menargetkan kapasitas sekolah rakyat mampu menampung hingga 1.000 siswa. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan, Saudara, PT Kereta Api Indonesia Divri 3 Palembang mencatat 81.000 lebih tiket angkutan Lebaran terjual hingga akhir Februari 2026. Sejumlah relasi telah melampaui kapasitas dengan puncak mudik diprediksi pada 18 sampai 19 Maret. PT Kereta Api Indonesia Divri 3 Palembang mencatat 81.134 tiket angkutan Lebaran 1447 Hijriah telah terjual hingga 28 Februari 2026 untuk keberangkatan 11 Maret hingga 1 April. Sejumlah relasi seperti KA Bukit Srelo dan KA Raja Basa mencatat okupansi di atas 100%, sementara KA Sindang Marga masih tersedia kursi. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 sampai 19 Maret. Untuk periode masa angkutan Lebaran Idul Fitri tahun ini, dimulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April, PT KAI Divri 3 Palembang menyiapkan 65.500 tempat duduk dengan rata-rata per hari sekitar 2.982 tempat duduk. KAI Divri 3 Palembang juga menjadi bagian pada program mudik gratis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi.